Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini yaitu mengenai subnetting. Seperti yang sudah dibaca sebelumnya, berdasarkan materi yang saya berikan, bahwa subnetting itu adalah suatu teknik pemecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Atau lebih spesifik lagi, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan menjadi sub jaringan lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk pengelolaan jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan seperti melakukan aplikasi IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat seperti apa analogi atau gambaran umum dari subnetting. Di sini kita lihat apabila ini analoginya, analogi apabila kita tanpa menggunakan teknik dari subnetting. Ya, jadi di sini ada beberapa rumah yang nantinya terhubung di dalam suatu jaringan. Ya, namun alamat IP yang digunakan di sini nantinya apabila dia terhubung dengan jaringan itu acak. Ya, jadi tidak ada kejelasan antara alamat IP satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti apabila terjadi alokasi jaringan yang lain, misalnya ada penambahan dan lain sebagainya, itu akan terjadi mungkin konflik atau bentrok dengan IP yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya alamat jaringan itu terdistribusi atau teralokasi dengan baik? Maka nanti kita menggunakan teknik subnetting, ya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, apabila kita sudah menggunakan subnetting, maka kita akan bentuk perumahan ini dalam bentuk beberapa segmen, ya, di mana masing-masing segmennya itu nanti dia memiliki jumlah jaringan yang berbeda-beda, namun dia tetap terhubung dalam satu jaringan. Ya, nah, di sini sudah bisa kita tentukan. Ini untuk subnetwork yang pertama, subnetwork kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing subnetwork ini nanti dia akan saling terhubung, ya. Ini nanti akan ada penggunaan yang namanya network ID, ya. Kemudian juga ada broadcast ID-nya. Jadi masing-masing dari setiap jaringan ini, baik A, C, B, dan D itu saling terhubung satu sama lain. Ya, seperti itu analogi dari subnetting. Jadi apabila ada penambahan yang lainnya nantinya itu akan mudah untuk dibentuk. Kira-kira alamat IP-nya apa lagi? Dan yang paling utama dari subnetting ini, jaringan yang nantinya kita gunakan alamat IP-nya itu akan lebih efektif daripada tanpa menggunakan subnetting. Nah, apa saja manfaat dari subnetting? Yaitu yang pertama itu mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan. Kemudian lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya. Kemudian yang ketiga mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien. Kemudian yang keempat agar lebih mudah manajemen jaringan. Yang kelima optimasi waktu perputaran data jaringan. Kemudian yang keenam manajemen bandwidth data internet jika nanti kita menggunakan internet atau router. Jadi semua hal yang berkaitan nanti dengan subnetting ini kita bisa melakukan yang namanya manajemen network atau manajemen jaringan. Kita bisa alokasikan berapa bandwidthnya, kita tambahkan misalnya di subnet A, di subnet B atau lain sebagainya atau dikurangi nantinya. Kita juga bisa lebih mudah mengidentifikasi di mana terjadi permasalahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa tujuan dari subnetting? Yang pertama itu mencari jumlah subnet, kemudian yang kedua mencari jumlah host per subnet. Ya, jadi antara jumlah subnet dengan jumlah host per subnet itu berbeda nantinya. Kemudian yang ketiga menentukan blok subnet, dan yang keempat itu menentukan alamat host dan broadcast yang valid dari setiap subnet yang ada tersebut. Oke, mungkin langsung saja kita cobakan untuk teknik subnettingnya. Yang pertama ini kita akan coba subnetting untuk IP address kelas C, ya. Nah, di sini ada sebuah petunjuk soal, ya.
diketahui terdapat sebuah IP address dengan alamat IP yaitu 192.168.32.128/28. Nah, berdasarkan IP address tersebut, tentukanlah yang pertama kelas jaringannya, kemudian yang kedua subnet mask, kemudian yang ketiga jumlah host per subnet, kemudian yang keempat tabel alokasi IP address yaitu berupa network address, kemudian rank IP addressnya mulai dari host awal hingga host akhir setiap subnetnya, kemudian broadcast address ya. Nah, sebelum kita memproses atau melakukan alokasi jaringan di sini ya, tentu kita harus pelajari terlebih dahulu apa itu IP address ya. Jadi IP address itu dia terdiri dari 32 bit bilangan biner ya. Bilangan biner seperti yang kita ketahui itu terdiri dari 0 dan 1 ya. Jadi di dalam IP address terutama dari IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit angka biner atau dipecah ke dalam 4 oktet, di mana masing-masing oktetnya itu terdiri dari 8 bit ya, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Dia alamat IP itu dalam bentuk binary itu dia terdiri dari 32 bit bilangan biner ya, mulai dari 0 bilangan biner dengan angka 0. Yang pertama, untuk oktet yang pertama itu ada 8, kemudian oktet yang kedua itu ada 8 juga, oktet yang ketiga itu ada 8, dan oktet yang keempat itu juga ada 8. Jadi kalau dia 0 semuanya, maka dia untuk IP address-nya adalah 0.0.0.0 untuk bilangan desimal. Jadi sebenarnya IP itu dia bilangan biner ya, bukan bilangan desimal. Hanya saja untuk mempermudah manusia untuk mengetahui atau menggunakan IP address, maka nanti bisa kita konversi dalam bentuk bilangan desimal seperti ini ya. Tidak mungkin nanti kita disajikan angkanya 01 tapi kita tidak tahu ini angkanya berapa. Nah, kemudian IP address itu dia sampai dengan bilangan biner 1 dengan angka 1 sebanyak 32 kali. Artinya kalau dia diubah ke dalam bilangan desimal itu adalah 255.255.255.255 ya. Jadi bilangan binernya itu ada 32 bit atau terdiri dari 4 oktet. Jadi satu oktet itu ada 8 bit ya. Nah, kemudian di dalam sebuah penulisan IP address atau IP block sering kita jumpai tanda prefix atau tanda yang disimbolkan dengan slash ya di bagian akhir dari suatu IP address. Misalnya ini 192.168.1.5/24. Jadi prefixnya di sini adalah 24. Kemudian 192.168.100.11/27. Ini prefixnya adalah 27. Kemudian 10.10.12.4/18. Nah, di sini kita bisa lihat prefixnya adalah 18. Nah, prefix itu ya, tanda prefix tersebut itu menggambarkan panjang subnet mask atau jumlah bit yang bernilai 1 pada subnet mask. Jadi pada subnet mask, bukan pada IP address ya. Jadi angka 24 ini, angka 27 dan 18 di dalam konfigurasi jaringan itu dikenal sebagai subnet mask ya. Jadi angka satunya itu sebanyak 24 kali. Jadi angka satu bilangan binernya itu sebanyak 24 kali. Jadi dari total 32 bit tadi itu ada 24 angka 1 pada alamat IP, terutama pada bagian subnet mask. Begitu juga yang 27 ini sebanyak 27 angka 1 ya. Berarti kalau 32 sisanya ada berapa lagi ya. Kemudian 18 angka 1 pada subnet mask. Jadi tanda prefix ini disebut juga sebagai notasi CIDR atau classless interdomain routing, yaitu suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan ya. Jadi standarnya kalau
yang biasa ya, kalau kita membentuk suatu IP address dengan alamat IP kelas C, itu biasanya defaultnya adalah per 24. Ya, per 24 ini artinya kalau kita ubah di dalam bentuk bilangan desimal ya, bilangan desimal, atau kalau di dalam bentuk binernya ya, kalau binernya itu ada angka 1 sebanyak 24 dibagi dalam 4 oktet. Kalau 4 oktet berarti angka satunya ada sebanyak di 3 oktet pertama ya. Artinya kalau ditotalkan oktet pertama itu 255, kemudian oktet kedua 255, oktet ketiga itu 255, yang terakhir 0 ya. Berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0 untuk yang prefix 24. Nah, kalau 27 nanti bisa kita hitung juga, 18 nanti bisa kita hitung berapa subnet masknya, pengalamannya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan kelas IP address dari IP yang nantinya akan kita gunakan. Ya. Jadi ini ada tabel untuk kelas IP address. Ya, jadi untuk menentukan kelas itu kita bisa melihat dari oktet pertama dari suatu jaringan atau dari suatu alamat IP ya. Namun dalam bentuk bilangan biner. Jadi misalnya tadi angkanya adalah 192.108.32.128 ya. Berarti yang kita lihat di sini adalah 192-nya. Nah, 192 itu dia termasuk kelas mana? Ya. Nah, kalau kita hafal mungkin hafal tabel ini ya, berarti kalau 192 itu masuknya di ini, kelas C. 192 sampai 223 itu berada di kelas C. Namun kalau tidak hafal, maka angka 192 ini perlu kita lakukan konversi ke dalam bentuk bilangan biner ya. Jadi kalau kita bentuk dalam bentuk bilangan biner, maka angkanya berapa ya. Kalau umumnya untuk 192 itu bilangan binernya adalah 1100000 ya. Jadi 110 kemudian 00000. Itu kalau kita konversikan binernya itu ke desimal ya, itu jadinya 192. Nah, bagaimana kita bisa menentukan dia kelas C? Untuk kelas C, biner pertamanya itu adalah 110 ya. Jadi kalau dia 110, maka dia masuk kelas C. Jadi kalau untuk kelas A, biner pertamanya itu adalah 0 ya. Yang selanjutnya ke depannya itu bebas, apakah 1, 0 dan sebagainya. Ya, asalkan dia angka 0 pertama, maka dia termasuk ke dalam kelas A. Kemudian kalau kelas B itu adalah 10. Jadi syaratnya adalah 10 untuk bilangan biner pada oktet pertama. Ya, kalau dia hasil konversinya adalah 10 awalnya, maka itu dikatakan kelas B. Jadi 128 sampai 191 itu dia masuknya kelas B. Jadi tetap nanti awalnya adalah 10. Ya. Belakangnya terserah apakah 1, 0 dan sebagainya. Kemudian untuk kelas C itu 110 ya. Lalu untuk kelas D itu 1110. Kalau untuk kelas E itu adalah 1111 ya. Nah, jadi untuk mudahnya untuk menghafal ya, kalau kita paham untuk melakukan konversi, nah ini bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau untuk A itu adalah 0 depannya binernya, kemudian kalau B 10, kalau C 110, kalau D 1110, kemudian kalau E 1111 ya. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa lihat ya, sebenarnya ini kan urutan. Nah, kalau untuk kelas A itu dari 1 sampai 126. Kalau kelas B 128 sampai 191. Nah, kenapa di sini tidak ada 127 ya? Nah, sebenarnya kalau 127 itu sebenarnya masuknya di kelas A. Hanya saja berdasarkan standar yang ada, untuk 127 itu digunakan untuk alamat IP localhost
Jadi 127 itu sudah mutlak dialokasikan untuk localhost. Jadi tidak bisa kita gunakan alamat tersebut. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau untuk yang D dan E, D ini digunakan untuk pengelamatan IP multicast, ya, multicasting. Kemudian yang kelas E itu biasanya digunakan untuk alamat IP untuk tujuan research ataupun nanti eksperimen dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke soal yang tadi ya. Jadi ini tadi diketahui ada suatu alamat IP yaitu 192.168.32.128/28 yang nantinya kita tentukan di sini ada kelas jaringannya apa, subnetnya, subnet masknya berapa, kemudian jumlah host per subnetnya berapa, kemudian tabel alokasi IP address. Ya. Mungkin yang pertama kita coba untuk mencari kelas jaringan. Ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa IP address dalam bentuk bilangan desimal dari soal tersebut adalah 192.168.32.128 ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di tabel kelas jaringan ya, tabel alamat IP address, bahwa untuk mencari kelas jaringan kita bisa menggunakan oktet pertama ya. Oktet pertama, di mana untuk kelas A itu dimulai dari angka 0 ya, angka 0 untuk biner pertamanya ya, untuk oktet pertamanya itu awalnya 0, kemudian kalau kelas B itu 10, kemudian kelas C 110, kelas D 1110, kemudian kelas E 1111 ya. Nah, untuk menentukan alamat ini apakah dia kelas A, B, C atau D atau E-nya, maka kita bisa gunakan oktet pertama ini yaitu 192. Kita lakukan konversi bilangan dari bilangan desimal ke biner. Ya. Nah, untuk konversi bilangan mungkin sudah dipelajari sebelumnya di mata kuliah yang lain ya. Mungkin di sini saya secara garis besar saja menjelaskan bagaimana melakukan konversi bilangan dari desimal ke biner. Jadi untuk melakukan konversi bilangan dari desimal ke biner itu pembagiannya adalah 2 dan berlaku kelipatan. Jadi angka desimal ini nanti kita bagi 2 dan nanti berlaku kelipatan. Nah, misalnya di sini kita lihat itu 192 itu dibagi 2 itu hasilnya adalah 96. Nah, hasil baginya itu sisa hasil baginya adalah 0. Maka di sini kita buatkan 0. Kemudian dibagi lagi. 96 dibagi 2 itu hasilnya adalah 48. Ya, sisa hasil bagi ini apa? 0. Ya. Kemudian 48 dibagi 2 itu hasilnya adalah 24. Ya, sisa hasil bagi dari pembagian 48 dibagi 2 itu adalah 0. Kemudian 24 dibagi 2, 12, sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian 12 dibagi 2 sisa adalah 6, sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian 2 dibagi 6 sama dengan 3, sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian 2 dibagi 3 itu adalah 1,5. Berarti kalau dia ada sisa hasil bagi maka dianggap 1 nilainya. Dan yang terakhir itu tetap dibuatkan angkanya saja, angka 1. Jadi tidak perlu dibuatkan 1,5 di sini. Maka dia tetap dianggap 1. Ya. Mau dia 1, berapapun nanti dia tetap dianggap 1 di sini. Ya. Nah, kecuali nanti kalau seandainya beradanya di sini ya. Nah, itu baru nanti kita bisa buatkan sisa hasil hasil pembagiannya. Nah, berdasarkan sisa hasil bagi ini nanti kita urut seperti ini ya, dari bawah ke atas. 1 1 0 0 0 0 0 0 ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pada oktet pertama ya, berdasarkan IP address ini 192.168.32.128 itu oktet pertama adalah 192.
hasil konversi bilangannya ke biner adalah 110000000. Berdasarkan tabel tadi ditemukan bahwa 110 itu termasuk kelas C. Ya, jadi kelas jaringan dari IP address ini adalah kelas C. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan subnet mask. Ya. Untuk menentukan subnet mask, seperti yang kita ketahui bahwa IP address-nya adalah 192.168.32.128/28. Nah, di mana untuk menentukan subnet mask di sini kita bisa melihat dari prefix atau CIDR dari jaringan tersebut, yaitu prefixnya adalah per 28. Jadi per 28 itu adalah maksudnya adalah jumlah bilangan biner dengan angka 1 sebanyak 28 angka biner dengan angka 1. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Ya, dari 32 angka biner atau 32 bit itu ada 28 bit yang memiliki angka 1. Ya. Setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Ya, dari 4 oktet itu ada 8 bit masing-masingnya. Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk prefix 28 yaitu 1111111 ya. Titik 1 sebanyak 8 kali lagi, kemudian 1 sebanyak 8 kali lagi, kemudian itu total yang pertama ini ya 1 2 3 itu baru 24. Kemudian ini 25, 26, 27, 8. Ya. Berarti nah ini hasil untuk bilangan biner prefix 28 itu. Ya, nanti bilangan biner 0-nya itu yang terakhir ada 4. Ya, sisanya. Kemudian kita lakukan konversi bilangan dengan menggunakan tabel konversi, ya. Jadi untuk melakukan konversi bilangan dari biner ke desimal, kita bisa menggunakan tabel konversi ini. Jadi di sini ada indeks ya. Ini biasa kita gunakan dalam konversi bilangan. Indeks terdapat 8 indeks, di mana indeks pertama itu adalah 0, kemudian yang kedua 1, 3, 2, dan yang selanjutnya 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi biasanya untuk tabel konversi ini adalah perpangkatan 2, yaitu 2 di pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7 itu 128. Jadi berdasarkan prefix 28 ini kita bisa tentukan bahwa untuk oktet 1, 2, dan 3 yang mana masing-masing oktetnya itu sama-sama memiliki 8 digit angka 1 bilangan biner. Ya. Kalau kita hitung jumlahnya ya, kalau 8 ini ya. Ini kita jumlahkan semua. Karena nilainya adalah angka 1. Ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Itu total adalah 255. Ya, jadi untuk oktet 1, 2, dan 3 itu adalah 255. Sedangkan untuk oktet terakhir yaitu oktet keempat, itu dimana dia memiliki bilangan biner 1111000. Ya, kalau kita konversikan dia, ya berarti angka 1 sini sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ini kita jumlahkan. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Nah, kalau kita jumlahkan ini, itu hasilnya adalah 240. Maka subnet mask dari prefix per 28, di sini per 28. Per 28 adalah 255.255.255.240. Nah, ini subnet masknya. Ya. Ini subnet mask yang kita gunakan untuk prefix 28. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita menentukan jumlah host per subnet, ya. Jadi sebelum kita melakukan subnetting, ya kita bisa terlebih dahulu menghitung berapa jumlah host per masing-masing subnetnya. Ya. Jadi untuk mencari jumlah maksimal host per subnet, maka kita dapat menggunakan rumus ini,
yaitu jumlah host per subnet sama dengan 2 pangkat Y dikurang dengan 2. Nah, di mana Y merupakan jumlah binari 0 pada prefix. Ya, jadi ada berapa jumlah 0 pada prefix 28 tadi. Ya, kemudian dikurangi dengan 2. Kenapa dikurangi 2? Karena untuk host yang digunakan, alamat IP yang digunakan untuk klien itu setiap alokasinya satu alamat IP digunakan untuk network ID, satu laginya digunakan untuk broadcast ID. Jadi ada 2 yang tidak bisa gunakan untuk alokasi jaringan ke klien. Ya, jadi makanya di sini dikurang dengan 2. Nah, jadi bisa kita ketahui di sini bahwa biner dengan prefix per 28 itu angka nolnya yang untuk nilai Y itu adalah sebanyak 4. Nah, bisa kalau kita lakukan penyelesaian bahwa jumlah maksimal host per subnet sama dengan 2 pangkat Y dikurang dengan 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang dengan 2. 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian dikurang dengan 2, maka jumlah host masing-masing subnetnya adalah sebanyak 14 host. Jadi nanti ketika kita melakukan alokasi IP awal dan IP akhir pada masing-masing subnet itu ada alokasi sebanyak 14 host per subnetnya. Nanti kita buktikan pada bagian terakhir ya, pada tabel alokasi IP. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tabel alokasi IP address. Jadi sebelum kita mengalokasikan IP address, terlebih dahulu kita harus menentukan berapa segmen atau subnet yang terbentuk dari IP address dengan prefix per 28 tersebut. Ya, caranya yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X merupakan jumlah angka biner 1 pada posisi oktet terakhir sebelum angka 0. Ya, jadi di mana X merupakan jumlah angka biner 1 pada posisi oktet terakhir sebelum angka 0. Nah, di sini kita perlu garis bawahi ya, bahwa di sini yang hitung adalah jumlahnya, bukan di mana posisinya. Pada oktet terakhir, ya kita bisa lihat dia di sini yang ada angka 0-nya adalah pada oktet keempat. Ya, yang ada angka 0-nya adalah ada pada oktet keempat. Berapa jumlah angka satunya? Yaitu sebanyak 4 kali. Ya, jadi tidak semuanya dihitung, tapi hanya pada oktet terakhir saja. Jadi X-nya adalah sama dengan 4. Nah, kalau kita hitung jumlah subnetnya, maka jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Ya, jadi ada 16 subnet. Nah, setelah kita bisa menentukan jumlah subnetnya, maka kita bisa bentuk tabelnya, tabel alokasi IP-nya. Nah, seperti ini nanti kita buat tabelnya. Yang mana nanti kita ada 16 segmennya berdasarkan data yang kita tentukan tadi, yang kita buat tadi, bahwa terdapat 16 subnet yang terbentuk dari IP address dengan prefix per 28 ini. Nah, dari tabel juga seperti itu. Nanti kita buatkan segmennya ada 16 juga. Nah, dari berdasarkan alamat IP yang kita ketahui tadi, yaitu 192.168.32.128, maka pada network ID yang pertama kita bisa tuliskan nih 192.168.32.0. Jadi alamat IP untuk network ID yang pertama itu dimulai dari angka 0. Ya, jadi ini sudah mutlak. Jadi pada subnet yang pertama untuk network ID yang pertama yaitu 192.168.32.0. Nah, kemudian bagaimana untuk yang selanjutnya? Apakah kita harus menentukan bagaimana nanti kita menentukan IP host untuk yang awalnya pertama, kemudian IP host untuk akhir dan broadcast ID-nya? Sedangkan kita hanya punya data itu yaitu 192.168.32.0. Nah, kita tidak tahu berapa nantinya, karena di sini kita bisa tentukan bahwa tadi kita di masing-masing subnetnya itu ada 14 host ya, ada 14 host. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa cari terlebih dahulu semua network ID pada setiap subnet ini, pada setiap segmen ini.
Nah, caranya seperti ini. Jadi cara untuk menentukan perputaran IP address pada network ID pada tabel alokasi IP bisa dilihat pada posisi angka 1 pada oktet terakhir prefixnya, ya. Jadi diketahui bahwa prefix per 28 itu ini ya, seperti ini, di mana posisi angka 1 pada oktet terakhir itu berada di sini. Ya, kalau digambarkan dengan menggunakan tabel bantu indeks, ya, posisinya berada di 1 2 3 4 di sini. Di angka 4 ini. Nah, pada posisi 4, indeks keempat itu binernya adalah 16, yaitu 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi berdasarkan tabel indeks di atas, maka angka biner pada oktet terakhir berada di indeks keempat, yaitu 16. Maka perputaran IP address atau network ID yaitu sebanyak 16 kali. Jadi bisa kita gambarkan di sini langsung di posisi yang terakhir ya. Kita lihat di sini posisi bukan jumlah ya, tapi posisi terakhir. Itu di posisi keempat, indeks keempat itu jumlahnya 16. Nah, di sini kita bisa bentuk langsung ya perputaran sebanyak 16 host. Ya, dari 0 kemudian 16. 16 ditambah 16 32. 32 ditambah 32 ditambah 16 itu 48. 48 ditambah 16 64 sampai seterusnya. Ya, jadi subnet yang ke-16 atau segmen ke-16 itu 192.168.32.240. Nah, ini sudah kita ketahui untuk network ID-nya. Sekarang kita tentukan selanjutnya adalah broadcast ID. Jangan IP host awal dan IP host akhir ya, tapi kita tentukan broadcast ID-nya. Karena berdasarkan data yang ada di sini, kita sudah bisa tentukan broadcast-nya berada IP-nya berapa. Ya. Yang pertama itu adalah 192.168.32.15. Kenapa bisa kita buatkan di sini 15? Karena untuk yang segmen kedua itu sudah 16. Berarti sebelum yang kedua ini tentu dikurangi dengan 1, maka di sini 15. Jadi seterusnya juga seperti itu, ya. Jadi ini setelah 15 31. Kenapa 31? Karena untuk yang segmen ketiga itu adalah 32. Jadi dikurangi 1, ya, dikurangi 1 sampai nanti terakhirnya adalah 255. Kenapa 255? Karena kalau kita jumlahkan ini ya, 240 tambah 16 itu adalah 256. Ya, berarti terakhirnya di sini tetap yaitu adalah 255. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan network ID dan broadcast ID. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan berapa host awalnya. Jadi untuk segmen yang pertama sampai seterusnya kita bisa menambahkan 1 di sini. Yang untuk host awal itu kita tambahkan 1 dari network ID-nya, berarti di sini 192.168.32.1 ya. Kemudian ini juga sama ditambahkan 1 17. Nah, untuk host IP terakhir tinggal dikurangi di sini 1. Berarti di sini 14. Kemudian 30 sampai seterusnya. Nah, ini. Ya, jadi ini tabel alokasi IP address dari alamat IP yang kita tentukan tadi yaitu 192.168.32.128/28, di mana per 28 ini subnetnya adalah 255.255.255.240. Oke, saya rasa cukup untuk teknik subnetting untuk IP address kelas C di sini. Untuk selanjutnya nanti kita coba latihan dan seterusnya kita akan cobakan untuk subnetting untuk kelas B dan A. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.